Bagaimana jika satu-satunya cara menyelamatkan warisan terakhir keluarga adalah dengan menaklukkan rasa takut yang selama ini membisukan suaramu? Di atas tebing tertinggi desa langit, sebuah rahasia tersimpan dalam nada yang hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Udara di desa langit selalu memiliki cara tersendiri untuk menyapa penduduknya. Setiap pagi, kabut putih yang tebal akan menyelimuti pucuk-pucuk pohon bambu, menciptakan suasana sunyi yang menenangkan. Seolah-olah dunia baru saja diciptakan kembali. Di tengah kesunyian itu, terdengar suara gesekan amplas kayu yang ritmis dan teratur. Di sebuah bengkel kecil yang berdampingan dengan rumah panggung kayu, seorang pemuda bernama Aris sedang sibuk dengan dunianya. Aris adalah sosok yang memiliki jemari yang cekatan, namun gerak-gerik yang sangat tenang. Baginya, sebatang bambu bukan sekadar tanaman yang tumbuh di hutan. Bambu adalah napas kehidupan yang menyimpan ribuan nada di dalamnya. Di usianya yang baru menginjak 25 tahun, ia telah dikenal sebagai perajin alat musik bambu terbaik di desanya. Pagi itu, ia sedang menyelesaikan sebuah suling pesanan khusus untuk festival desa yang akan datang. Matahari mulai naik perlahan, menembus sela-sela atap rumbia bengkelnya. Cahaya keemasan itu menyinari seriten-seriten bambu yang berserakan di lantai seperti permata kecil. Aris mengangkat suling itu ke arah cahaya, memeriksa setiap lubang nada dengan ketelitian seorang ahli bedah. Ia kemudian menempelkan bibirnya ke lubang tiup dan menghembuskan napas perlahan. Sebuah nada yang jernih, lembut, dan bulat mengalir keluar, bergetar memenuhi ruangan, dan sioliala membalas sapaan angin di luar sana. Nada yang indah, Aris. Kau memiliki pendengaran yang jauh lebih tajam daripada kakekmu saat masih muda dulu. Sebuah suara bariton yang serak namun hangat memecah konsentrasi Aris. Aris menoleh dan tersenyum lebar. Aki Sastra, sapanya hormat. Aki Sastra, seorang pria tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya, namun memiliki sorot mata yang masih sangat tajam, berjalan masuk sambil bersandar pada tongkat kayu jati. Beliau adalah maestro musik tertinggi di desa langit, sekaligus orang yang membesarkan Aris sejak kecil. Bagi Aki Sastra, musik adalah jembatan antara manusia dan alam, dan ia melihat bakat itu mengalir deras dalam darah cucunya. Ini baru permulaan, Aki, ujar Aris sambil memberikan suling itu kepada kakeknya. Aku merasa bambu dari lereng sebelah timur ini memiliki kepadatan yang berbeda. Suaranya lebih dalam, seperti gumaman bumi. Aki Sastra mencoba suling itu sebentar, mengangguk-angguk kecil dengan penuh kepuasan. Itu karena kau mengerjakannya dengan rasa syukur, bukan dengan ambisi. Di desa ini, kedamaian adalah modal utama kita membuat keindahan. Selama hutan kita tetap hijau dan hati kita tetap tenang, musik tidak akan pernah hilang dari sini. Keduanya kemudian berjalan keluar menuju teras rumah panggung. Dari sana, pemandangan desa langit terbentang luas. Rumah-rumah penduduk yang terbuat dari kayu dan bambu tertata rapi di antara lembah. Di kejauhan, hutan bambu keramat melambai-lambai di tiup angin, seperti lautan hijau yang tak bertepi. Anak-anak kecil berlarian di jalanan tanah, sementara para wanita sedang menjemur hasil bumi di depan rumah masing-masing. Semua tampak baik-baik saja, tidak ada kecemasan, tidak ada persaingan yang menyesakkan dada. Desa langit adalah sebuah anomali di tengah dunia yang semakin bising. Kehidupan mereka berputar pada harmoni alam dan tradisi tahunan yang mereka sebut Festival Harmoni, sebuah acara di mana setiap alat musik yang dibuat oleh penduduk desa akan dimainkan secara serentak untuk merayakan kesuburan tanah mereka. Aris,
panggil Aki Sastra sambil menatap ke arah hutan keramat. Tahun ini adalah tahun yang sangat penting. Perayaan kali ini harus lebih bermakna dari sebelumnya. Aku merasa sudah saatnya kau yang memimpin orkestra bambu di festival nanti. Aris terjiong. Senyumnya sedikit memudar, digantikan oleh keraguan yang merambat di wajahnya. Memimpin orkestra berarti harus berdiri di depan ratusan pasang mata, di atas panggung besar yang diletakkan di tengah lapangan desa. Meskipun ia mahir menciptakan suara, ia selalu merasa jiwanya menciut setiap kali harus menjadi pusat perhatian. Aku belum siap, Aki. Aku lebih suka di belakang layar, memastikan semua alat musik berfungsi dengan baik, jawab Aris pelan. Aki Sastra tidak memaksa. Ia tahu cucunya memiliki hati yang lembut dan sedikit tertutup. Ketakutan itu seperti lubang pada suling. Aris, jika kau menutupnya dengan cara yang benar, ia justru akan menciptakan nada yang berbeda. Tanpa lubang, suling hanyalah sebatang bambu kosong. Aris merenungi kata-kata kakeknya. Ia memandang ke langit biru yang cerah, merasa beruntung bisa hidup di tempat Siman dan sedamai ini. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kedamaian yang ia nikmati hari ini suara tawa tetangga, gemericik air sungai, dan ketenangan Aki Sastra akan segera diuji oleh kekuatan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Hari itu ditutup dengan makan siang sederhana di bawah pohon beringin besar. Aris, Aki Sastra, dan beberapa pemuda desa lainnya berbincang tentang rencana festival dengan penuh semangat. Segala sesuatunya terasa sempurna, seolah-olah kebahagiaan ini akan bertahan selamanya. Namun, jauh di kaki bukit, sebuah mobil hitam legam sedang merayap naik, membawa orang-orang dengan setelan kaku dan rencana besar yang akan mengubah warna hijau. Hutan mereka menjadi beton abu-abu yang dingin. Aris menyimpan sulingnya di dalam kain beludru, tidak menyadari bahwa itu mungkin adalah alat musik terakhir yang ia buat dalam kondisi hati yang benar-benar tenang. Pagi berikutnya, di Desa Langit, dimulai dengan aroma kopi tubruk dan wangi kayu bakar yang menyeruak dari dapur-dapur penduduk. Bagi Aris, tidak ada yang lebih membahagiakan daripada bangun dengan kesadaran bahwa hari ini ia akan kembali berkarya. Setelah percakapannya dengan Aki Sastra kemarin, Aris merasa memiliki energi baru. Meskipun tawaran untuk memimpin orkestra masih membayangi pikirannya seperti awan tipis yang enggan beranjak, Aris melangkah menuju pasar desa yang terletak di bawah pohon beringin raksasa, tempat titik kumpul warga. Di sana, suasana sangat hidup. Para petani membawa keranjang bambu berisi sayuran segar yang masih berembun. Sementara para perajin memamerkan hasil anyaman mereka. Hubungan antar warga di desa ini bukan sekadar tetangga, melainkan sudah seperti keluarga besar yang saling terikat oleh benong-benong tradisi yang kuat. Aris, coba lihat ini, panggil seorang pemuda bertubuh tegap bernama Galih. Ia adalah sahabat Aris sejak kecil dan merupakan pemain kendang bambu terbaik di desa. Galih menunjukkan sebuah kerangka panggung yang mulai dibangun oleh para warga secara gotong royong. Tahun ini, panggungnya akan kita buat lebih luas. Kami ingin suara dari alat musik buatanmu menjangkau sampai ke ujung lembah seberang, ucap Galih dengan semangat yang meluap-luap. Aris tersenyum, meski ada sedikit rasa getir di hatinya. Kau selalu berlebihan, Galih. Yang penting adalah harmoni suaranya, bukan seberapa jauh jangkauannya. Tapi Aris, bukankah kau dengar apa yang dikatakan para tetua? Festival kali ini adalah simbol kekuatan desa kita. Kita harus menunjukkan bahwa Desa Langit tetap kokoh. Galih menepuk bahu Aris dengan mantap. Sepanjang siang itu, Aris membantu warga menyiapkan dekorasi festival. Mereka menggunakan janur kuning, bunga-bunga liar dari tepi hutan, dan tentu saja potongan-potongan bambu yang diukir indah. Tidak ada sedikit pun ketegangan.
Kehidupan mengalir seperti air sungai jernih yang membelah desa mereka teratur, tenang, dan memberi kehidupan bagi siapa saja yang menyentuhnya. Di sela-sela kesibukan itu, Aris menyempatkan diri kembali ke rumah untuk membawakan makan siang bagi Aki Sastra. Ia menemukan kakeknya sedang duduk di beranda, memandangi sebuah buku tua berisi catatan melodi-melodi kuno. "Aki, apa yang sedang kau cari?" tanya Aris sambil meletakkan sepiring nasi hangat dan sayur urap. Aki Sastra menghela napas panjang, matanya yang mulai kabur menatap barisan notasi yang digambar dengan tangan. "Ini adalah catatan ayahmu, Aris. Dia dulu bermimpi untuk menggabungkan suara angin di puncak gunung dengan suara aliran air di dasar lembah ke dalam satu komposisi musik. Dia menyebutnya Gema Langit. Namun, dia tidak pernah sempat menyelesaikannya." Adisi Terjiong, ayahnya meninggal saat Aris masih sangat kecil, meninggalkan warisan berupa kecintaan pada bambu dan sebuah misteri melodi yang belum usai. Selama ini, Aris hanya berani menyentuh catatan itu dengan ujung jarinya, merasa tidak pantas untuk melanjutkan karya besar sang ayah. "Ayahmu selalu percaya bahwa musik memiliki kekuatan untuk melindungi," lanjut Aki Sastra dengan nada suara yang lebih berat. "Ia percaya bahwa jika sebuah melodi dimainkan dengan ketulusan yang murni, melodi itu mampu menggerakkan hati yang paling keras sekalipun." Aris mengambil buku tua itu. Lembarannya sudah menguning dan rapuh. Di lembar terakhir, terdapat coretan tangan yang terputus, sebuah melodi yang menggantung tanpa penyelesaian. Seolah-olah ada sebuah pesan yang tertahan di sana, menunggu seseorang untuk melepaskannya ke udara. Sore harinya, Aris membawa buku itu ke tepi hutan bambu. Ia mencoba memainkan beberapa bait dari catatan ayahnya menggunakan suling barunya. Suara yang dihasilkan sangat berbeda dari musik-musik yang biasa ia mainkan. Ada kesedihan yang mendalam, namun sekaligus ada harapan yang membubung tinggi di setiap nadanya. Namun, setiap kali ia sampai pada bagian yang terputus, Aris merasa buntu. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang hanya bisa ditemukan melalui pengalaman hidup. Bukan sekadar teknik meniup suling saat matahari mulai terbenam, menciptakan semburat warna jingga dan ungu di cakrawala. Aris melihat dari kejauhan, ada beberapa orang asing berdiri di perbatasan desa. Mereka memegang gulungan kertas besar dan menanjuk-nanjuk ke arah hutan bambu dengan ekspresi yang sangat kaku, berbeda dengan penduduk desa yang mengenakan kain tenun sederhana. Orang-orang ini memakai seragam rapi yang tampak tidak nyaman di tengah udara pegunungan. Aris merasa ada sesuatu yang tidak biasa, sebuah getaran aneh yang mengusik ketenangannya. Namun, ia segera menepis pikiran itu. Mungkin mereka hanya tamu dari kota yang ingin belajar tentang budaya kami, pikirnya dalam hati. Malam itu, Desa Langit diselimuti oleh suara serangga malam yang bersahutan. Aris tidur dengan buku catatan ayahnya di samping bantalnya. Ia bermimpi tentang hutan bambu yang berbicara dalam bahasa melodi, tentang sebuah rahasia yang tersembunyi di balik kabut. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, mimpi damai ini akan berubah menjadi perjuangan yang menentukan nasib seluruh orang yang ia sayangi. Di bawah rembulan yang bulat sempurna, Desa Langit tampak seperti permata yang tersembunyi. Semuanya masih baik-baik saja, setidaknya untuk satu malam lagi. Hari-hari menjelang festival harmoni biasanya diisi dengan gelak tawa dan semangat yang meluap. Namun bagi Aris, ada sesuatu yang terasa berbeda di udara. Meski matahari bersinar terik menyinari hamparan hijau Desa Langit, ia merasakan firasat dingin yang sulit dijelaskan. Namun, sebagai bentuk pengabdiannya, Aris tetap fokus membantu warga desa menyelesaikan persiapan terakhir. Pagi itu, seluruh warga berkumpul di lapangan tengah. Mereka membawa hasil bumi terbaik untuk disusun menjadi gunungan sebagai simbol rasa syukur. Para ibu sibuk menenun selendang baru dengan motif bambu yang meliuk indah. Sementara para pria
memperkuat tiang-tiang panggung utama. Aris berada di sana, memastikan setiap instrumen yang akan dimainkan oleh anak-anak desa berada dalam kondisi prima. "Cobalah tiup sekali lagi, Bima," ujar Aris dengan sabar kepada seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang sedang memegang seruling kecil. Bima meniupnya, namun suaranya terdengar sumbang karena ia tampak gugup. Aris berlutut agar sejajar dengan anak itu, lalu tersenyum hangat. "Jangan meniup dengan egomu, Bima. Tiuplah Sioliola. Kau sedang berbisik pada sahabatmu. Biarkan bambu ini menjadi suaramu yang paling jujur." Bima mencoba lagi, dan kali ini sebuah nada bening mengalir keluar. Wajah anak itu berbinar, dan Aris merasakan kebahagiaan sederhana yang selama ini menjadi pondasi hidupnya. Di saat seperti inilah, Aris merasa bahwa dunia sudah cukup baginya. Ia tidak membutuhkan kemewahan kota atau pengakuan luas. Ia hanya ingin harmoni ini terus berlanjut. Siang harinya, Aki Sastra mengumpulkan para tetua desa di pendopo. Aris diminta hadir untuk mendengarkan urutan upacara festival. Aki Sastra tampak sangat bersemangat. Meski napasnya terkadang terdengar berat, beliau menceritakan kembali sejarah desa tentang bagaimana leluhur mereka menemukan hutan bambu tersebut dan berjanji untuk menjaganya sebagai imbalan atas perlindungan alam. "Ingatlah," kata Aki Sastra sambil menatap satu persatu wajah di ruangan itu. "Kekuatan desa langit bukan pada tembok yang tinggi, melainkan pada akar bambu yang saling mengunci di bawah tanah dan nada yang menyatu di udara. Selama kita seirama, tidak ada yang bisa mematahkan kita." Setelah pertemuan usai, Aris mengajak Aki Sastra bergelenjelan ke batas desa. Di sana, mereka melihat beberapa patok kayu baru dengan tanda berwarna merah terang yang tertancap di tanah. Aris mengernyitkan dahi. Ia belum pernah melihat patok seperti itu sebelumnya. "Aki, apa ini? Apakah warga yang memasangnya?" tanya Aris penuh selidik. Aki Sastra terdiam cukup lama, memandangi patok itu dengan tatapan cemas yang berusaha ia sembunyikan. Mungkin itu hanya tanda batas hutan lindung yang baru dari pemerintah daerah. "Jangan terlalu dipikirkan, Aris. Fokuslah pada persiapanmu." Namun, Aris menyadari bahwa tangan kakeknya sedikit gemetar saat memegang tongkat. Ia tahu ada sesuatu yang dirahasiakan oleh para tetua demi menjaga ketenangan warga sebelum festival malam harinya. Desa mengadakan latihan besar terakhir. Di bawah cahaya obor yang menari-nari, suara kendang, suling, dan angklung bambu bersatu menjadi sebuah simfoni yang megah. Aris berdiri di pinggir panggung, mengamati betapa bahagianya orang-orang desa. Ia melihat Galih yang penuh semangat memukul kendang, dan para penari yang bergerak gemulai mengikuti irama. Tiba-tiba, Aris teringat pada catatan ayahnya. Ia mengambil sulingnya sendiri dan mulai mengikuti irama latihan dari kejauhan. Secara tidak sadar, ia memasukkan sedikit improvisasi dari melodi gema langit yang ia pelajari. Suasana mendadak terasa lebih magis. Angin malam yang tadinya tenang, tiba-tiba bertiup lembut, menggoyangkan daun-daun bambu. Siliolala seluruh hutan ikut menari. Beberapa warga berhenti sejenak, terpukau oleh nada yang dihasilkan Aris. Nada itu memiliki kedalaman yang tidak biasa, sebuah kerinduan yang sangat kuat. Aki Sastra yang duduk di kursi kayu panjang menutup matanya, menikmati setiap getaran suara itu dengan senyum kecil di bibirnya. "Kau hampir menemukannya, Aris," gumam Aki Sastra dalam hati. Ketika latihan berakhir dan warga mulai kembali ke rumah masing-masing, Aris tetap tinggal di lapangan sejenak. Ia memandang rembulan yang bersinar bulat sempurna di atas puncak gunung. Semuanya terasa sangat tenang, sangat damai, dan sangat murni. Aris menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma tanah basah dan bambu. Ia membuat sebuah janji di dalam hatinya. Apapun yang terjadi, ia akan menjaga kedamaian ini. Ia akan memastikan
bahwa suara musik dari desa ini tidak akan pernah digantikan oleh kebisingan yang lain. Episode pendahuluan ini ditutup dengan pemandangan desa yang tertidur lelap dalam pelukan alam. Namun, jauh di jalan masuk menuju desa, sorot lampu mobil yang tajam mulai terlihat mendaki tanjakan, menandakan bahwa masa tenang telah usai. Esok hari, sebuah kejadian penting akan mengubah segalanya, memaksa Aris untuk keluar dari zona nyamannya dan menghadapi kenyataan yang pahit. Pagi itu, ketenangan desa langit pecah, bukan oleh suara kicau burung, melainkan oleh deru mesin yang berat dan asing. Aris, yang baru saja hendak memulai aktivitasnya di bengkel bambu, terhenti saat melihat 3 buah kendaraan besar berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan balai desa. Debu mengepul, mengotori udara pagi yang biasanya murni. Dari dalam kendaraan tersebut, turunlah beberapa orang dengan pakaian formal yang tampak sangat kontras dengan lingkungan desa. Di depan mereka, berdiri seorang pria paruh baya berkacamata gelap yang membawa sebuah koper perak. Aris meletakkan alat serut bambunya dan berjalan perlahan menuju balai desa. Menyusul warga lain yang mulai berkumpul dengan raut wajah penuh tanya. "Selamat pagi, warga desa langit." Suara pria berkacamata itu terdengar lantang melalui pengeras suara portabel, memecah keheningan. "Lembah, nama saya Pak Baskara. Kami dari pihak pengembang ingin menyampaikan sebuah kabar gembira yang akan membawa kemajuan besar bagi daerah ini." Aki Sastra keluar dari dalam balai desa dengan langkah yang sedikit diseret. Beliau berdiri di depan warga, wajahnya tampak setenang telaga, namun matanya menyiratkan kewaspadaan. "Kemajuan seperti apa yang Anda maksud, Tuan? Kami di sini sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan alam." Pak Baskara tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata. Ia membuka sebuah gulungan besar berisi peta digital. "Ini bukan sekadar kemajuan biasa. Perusahaan kami berencana membangun sebuah pusat ekowisata dan resor mewah bertaraf internasional di lahan ini. Bayangkan, desa kalian akan memiliki listrik yang stabil, jalanan aspal, dan pekerjaan bagi semua orang. Namun, sebagai langkah awal, kami membutuhkan area hutan bambu di lereng timur untuk dikosongkan." Mendengar kata hutan bambu dikosongkan, gumaman cemas menjalar di antara warga. Aris merasa jantungnya berdegup kencang. Lereng timur adalah jantung dari desa langit. Di sanalah tumbuh bambu-bambu kualitas terbaik yang digunakan untuk instrumen musik mereka. Dan di sana pula leluhur mereka dimakamkan. "Hutan itu tidak dijual," jawab Aki Sastra tegas. Suaranya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena emosi. "Hutan itu adalah nyawa kami. Tanpa bambu-bambu itu, desa langit hanyalah tanah kosong tanpa suara. Tolong dipikirkan baik-baik, Pak Tua," sahut Pak Baskara dengan nada yang mulai mendingin. "Kami memiliki surat izin pemanfaatan lahan yang sah. Kami datang ke sini untuk berbicara baik-baik. Namun, pembangunan harus tetap berjalan. Festival kalian lusa nanti akan menjadi perayaan terakhir di desa yang kuno ini, sebelum kami mengubahnya menjadi tempat yang lebih modern." Aris melangkah maju ke depan, berdiri di samping kakeknya. "Anda tidak bisa melakukan itu. Kami memiliki tradisi yang harus dijaga. Hutan itu adalah bagian dari identitas kami." Pak Baskara menoleh ke arah Aris, mengamati pemuda itu dari atas ke bawah. "Identitas tidak bisa memberi kalian makan di masa depan, Nak. Saya beri waktu hingga festival selesai. Jika kalian tidak setuju secara sukarela, maka kami akan menggunakan jalur hukum untuk mengambil alih lahan ini demi kepentingan pembangunan daerah." Orang-orang berbaju formal itu kemudian masuk kembali ke mobil mereka, meninggalkan aroma asap knalpot yang menyesakkan. Warga desa terpaku. Kebahagiaan yang mereka bangun selama berbulan-bulan untuk menyambut festival seolah menguap dalam sekejap. Malam itu, suasana desa
terasa mencekam. Tidak ada lagi suara latihan musik yang riang. Yang terdengar hanyalah diskusi sengit di setiap rumah. Aris menemani Aki Sastra di ruang tengah. Sang maestro tampak sangat pucat. Beliau terus-menerus memegang dadanya, seolah ada beban berat yang menindihnya. "Aki, apa yang harus kita lakukan?" tanya Aris dengan suara lirih. "Mereka mencari celah, Aris," bisik Aki Sastra. "Mereka tahu bahwa satu-satunya hal yang membuat desa ini dilindungi secara hukum sebagai desa adat adalah jika kita bisa membuktikan bahwa tradisi kita masih hidup dan memiliki nilai warisan yang tak ternilai. Syaratnya adalah pementasan Gema Langit di festival nanti. Jika pementasan itu gagal atau tidak sempurna, mereka akan menganggap budaya kita sudah mati dan berhak mengambil lahan ini." Aris merasa pundaknya seberat gunung. Harapan seluruh desa kini bergantung pada sebuah melodi kuno yang bahkan belum selesai ia pelajari. Di tengah kegelapan malam, ia menatap ke arah lereng timur yang sunyi, menyadari bahwa bayangan besar kini tengah mengancam untuk menelan rumah mereka selamanya. Kejadian hari itu bukan sekadar gangguan, melainkan awal dari badai yang akan menguji segalanya. Ketegangan yang dibawa oleh Pak Baskara dan timnya menyisakan kegelisahan yang mendalam di setiap sudut desa Langit. Aris hampir tidak bisa memejamkan mata sepanjang malam. Setiap kali ia mencoba tidur, bayangan mesin-mesin besar yang merobohkan batang-batang bambu hijau selalu menghantui mimpinya. Pagi harinya, suasana desa terasa sangat dingin. Tidak ada tawa anak-anak di lapangan. Warga lebih banyak berdiam diri di dalam rumah, berbisik-bisik tentang masa depan yang tidak pasti. Aris memutuskan untuk menemui Aki Sastra guna membicarakan rencana latihan hari itu. Namun saat ia memasuki kamar kakeknya, ia menemukan pemandangan yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Aki Sastra terduduk lemas di tepi tempat tidur. Wajahnya sepucat kertas dan napasnya pendek-pendek. Beliau mencoba meraih segelas air, namun tangannya bergetar hebat hingga gelas itu hampir terjatuh. "Aki!" Aris berlari mendekat dan menahan tubuh kakeknya. Aku hanya merasa sedikit lelah, Nak," bisik Aki Sastra dengan suara yang nyaris hilang. Beban ini rasanya sangat berat. Aris segera memanggil tabib desa. Setelah diperiksa, sang tabib mengatakan bahwa Aki Sastra mengalami kelelahan fisik dan tekanan batin yang luar biasa. Beliau harus beristirahat total dan tidak boleh banyak pikiran. Bagi desa Langit, berita sakitnya Aki Sastra adalah pukulan telak dua. Sang pelita desa, pemimpin spiritual yang menjadi tumpuan harapan melawan pihak pengembang, kini tidak berdaya. Berita itu menyebar cepat. Sore harinya, Galih dan beberapa pemuda desa datang ke rumah Aris. Wajah mereka tampak muram dan kehilangan arah. "Aris, bagaimana ini tanpa Aki? Siapa yang akan memimpin kita saat utusan pengembang itu datang lagi?" tanya Galih dengan nada putus asa. Mereka bilang, "Jika kita tidak bisa menunjukkan kekompakan dan nilai adat kita di festival, mereka akan membawa aparat untuk memulai pematokan lahan." Aris menatap teman-temannya. Ia merasa sangat kecil. Ia biasanya hanya seorang perajin yang bersembunyi di balik suara bambu, bukan seorang pemimpin yang berdiri di depan orang banyak. "Kita tetap harus berlatih." Suara Aris terdengar ragu, namun berusaha tegas. "Aki ingin festival ini berjalan. Kita tidak boleh membiarkan mereka menang hanya karena kita menyerah sebelum berperang." Namun, masalah baru muncul saat mereka hendak memulai latihan di balai desa. Aris memeriksa instrumen utama, yaitu angklung pusaka yang telah berusia puluhan tahun. Alat musik ini adalah jiwa dari lagu Gema Langit. Tanpanya, melodi tersebut tidak akan memiliki kekuatan magis yang diperlukan untuk menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Ketika Aris menyentuh bambu pusaka itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Benar saja,
Bagian penyangga utama angklung tersebut retak. Retakannya cukup dalam dan menjalar ke bagian tabung suara. Saat digetarkan, suara yang dihasilkan bukan lagi nada yang murni, melainkan suara pecah yang menyayat hati. Ini tidak mungkin, gumam Aris. Alat ini disimpan di kotak kayu yang kuat. Bagaimana bisa retak? Mungkin karena perubahan cuaca yang ekstrem belakangan ini. Atau mungkin beban doa kita terlalu berat untuknya, ujar seorang tetua desa yang ikut melihat. Kerusakan alat musik pusaka ini seperti sebuah pertanda buruk. Tanpa Aki Sastra yang memimpin dan tanpa alat musik yang sempurna, peluang mereka untuk mempertahankan desa melalui jalur budaya tampak hampir mustahil. Aris berdiri di tengah sunyinya balai desa, menatap angklung yang rusak itu. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia sedang menjepitnya. Di satu sisi, kakeknya sedang berjuang melawan sakit. Di sisi lain, warisan leluhurnya sedang berada di ambang kehancuran. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menjadi pengamat. Satu kejadian penting ini, sakitnya sang kakek dan rusaknya sang pusaka, adalah peringatan bahwa waktu kedamaian telah benar-benar habis. Aku harus memperbaikinya, ucap Aris pelan pada dirinya sendiri. Aku harus mencari cara. Meskipun aku tidak tahu harus mulai dari mana. Keadaan semakin mencekam di desa langit. Kerusakan angklung pusaka bukan sekadar rusaknya sebuah benda, melainkan runtuhnya moral para warga. Seolah-olah alam sedang memberikan isyarat bahwa masa kejayaan desa mereka sedang berada di titik nadir. Aris menghabiskan sepanjang malam di bengkelnya, mencoba mencari cara untuk menyatukan kembali retakan pada bambu tua itu. Namun ia tahu bahwa bambu yang sudah pecah tidak akan pernah menghasilkan nada yang sama. Pagi harinya, sebuah mobil jeep terbuka milik pihak pengembang kembali datang. Kali ini, Pak Baskara tidak datang sendiri. Ia membawa beberapa orang yang membawa alat pengukur tanah dan cat semprot merah. Tanpa permisi, mereka mulai berjalan menuju pinggiran hutan bambu keramat. Apa yang kalian lakukan? Teriak Galih yang sedang berjaga di perbatasan. Pak Baskara keluar dari mobil sambil merapikan setelannya. Kami hanya melakukan survei awal. Sesuai kesepakatan, jika setelah festival kalian tidak bisa membuktikan urgensi perlindungan desa ini, pengerjaan jalan akan langsung dimulai. Dan melihat kondisi pemimpin kalian yang sedang sakit, sepertinya festival itu hanya akan menjadi sebuah acara perpisahan yang menyedihkan. Aris yang mendengar keributan itu segera berlari keluar. Ia melihat Pak Baskara menatapnya dengan pandangan meremehkan. Dengar, anak muda, ujar Pak Baskara sambil mendekati Aris. Aku tahu, kau ahli membuat alat musik. Kenapa kau tidak bergabung dengan kami saja? Kami butuh konsultan budaya untuk dekorasi resor nanti. Kau bisa mendapatkan gaji yang jauh lebih besar daripada sekadar menjual suling di pasar ini. Jangan sia-siakan masa depanmu demi sebatang bambu yang sudah retak. Aris mengepalkan tangannya. Namun ia tetap berusaha tenang sesuai ajaran Aki Sastra. Masa depanku ada di akar bambu ini, Tuan. Dan selama aku masih bernapas, musik desa ini tidak akan berhenti. Pak Baskara tertawa kecil dan masuk kembali ke mobilnya. Kita lihat saja nanti, saat festival. Jika suaranya sumbang, maka perjanjian batal secara otomatis. Setelah kepergian mereka, Aris kembali ke kamar Aki Sastra. Sang kakek tampak sedikit lebih baik, meski matanya masih terlihat sayu. Aki Sastra memanggil Aris untuk duduk di sampingnya. Aris, bisik Aki Sastra, kau tahu mengapa angklung pusaka itu retak? Karena ia menolak untuk dimainkan jika hatinya tidak lagi utuh. Alat itu terikat dengan semangat kita. Tapi bagaimana aku bisa memperbaikinya, Aki? Seratnya sudah pecah, tanya Aris dengan nada putus asa. Aki Sastra memegang tangan Aris dengan erat. Ada satu cara. Kau harus mengganti bagian yang retak itu dengan bambu emas yang tumbuh di puncak, sunyi. Hanya bambu itu yang memiliki kepadatan serat
yang mampu menandingi usia angklung pusaka. Namun, perjalanannya tidak mudah. Puncak itu tinggi, dan kabut di sana sering kali menyesatkan mereka yang memiliki keraguan di hati. Arisi terjiung. Puncak sunyi adalah tempat yang sangat ia hindari. Sejak kecil, ia memiliki ketakutan luar biasa terhadap ketinggian dan tempat-tempat sunyi yang terpencil. Namun, ia melihat wajah kakeknya yang penuh harap, dan ia teringat wajah warga desa yang ketakutan akan kehilangan rumah mereka. Di saat itulah, sebuah kejadian penting terjadi. Seorang perwakilan warga datang dengan membawa surat dari kecamatan yang menyatakan bahwa status desa budaya mereka sedang ditinjau ulang. Jika dalam waktu 3 hari mereka tidak bisa menunjukkan keaslian dan kemegahan tradisi Gema Langit, maka izin perlindungan lahan akan dicabut sepenuhnya. Aris menyadari bahwa ini adalah titik tanpa jalan kembali. Ia tidak punya pilihan lain antara tetap diam dan melihat desanya hancur, atau menghadapi rasa takut terbesarnya demi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Aku akan pergi ke puncak sunyi, Aki, ucap Aris dengan suara yang lebih mantap dari sebelumnya. Aku akan membawa bambu emas itu kembali. Dengan keputusan itu, berakhirlah babak konflik awal. Aris kini memiliki tujuan yang jelas, namun rintangan yang membentang di hadapannya jauh lebih berat daripada sekadar memahat bambu di bengkelnya yang nyaman. Keputusan telah diambil. Pagi itu, saat matahari baru saja mengintip di balik bukit, Aris berdiri di gerbang desa dengan sebuah tas kain usang berisi bekal sederhana dan pahat bambu kesayangannya. Di hadapannya, puncak sunyi menjulang tinggi. Puncaknya tertutup awan abu-abu yang seolah-olah memperingatkan siapapun agar tidak mendekat. Galih berdiri di sampingnya, memberikan sebuah tongkat kayu yang kuat. Kau yakin tidak ingin aku ikut, Aris? Aku bisa menjagamu jika medannya terlalu berat, tawar Galih dengan wajah cemas. Aris menggeleng pelan. Aki bilang, pencarian bambu emas adalah perjalanan hati. Keheningan puncak sunyi tidak akan membiarkan lebih dari 1 jiwa masuk ke sana secara bersamaan. Aku harus melakukannya sendiri. Galih, jaga Aki, dan pastikan warga tetap tenang. Dengan langkah yang terasa berat, Aris mulai berjalan meninggalkan batas desa. Langkah-langkah awalnya terasa sangat sulit. Setiap kali jalan setapak mulai menanjak, jantungnya berdegup kencang. Bayangan tentang ketinggian yang selama ini menghantuinya mulai merayap masuk ke dalam pikiran. Ia teringat saat masih kecil, ia pernah terjatuh dari pohon bambu yang tinggi. Dan sejak saat itu, ia selalu merasa dunia berputar jika ia berada terlalu jauh dari tanah. Rintangan pertama muncul saat ia harus melewati jembatan akar yang melintasi sungai beraliran deras. Jembatan itu hanya terbuat dari jalinan akar pohon beringin tua yang licin terkena embun pagi. Di bawahnya, bebatuan tajam dan air yang menderu, seolah menanti kesalahan sekecil apapun. Aris berhenti di tepi jembatan. Telapak tangannya berkeringat dingin. Aku tidak bisa, ini terlalu tinggi, bisiknya pada diri sendiri. Ia menutup matanya, mencoba menenangkan diri. Namun, suara air di bawah sana justru terdengar seperti ejekan. Tiba-tiba, ia teringat suara seruling Bima, anak kecil yang ia ajari di desa. Ia teringat harapan di mata warga desa yang terancam kehilangan tempat tinggal. Aris menarik napas dalam-dalam. Lalu ia mengeluarkan sebuah potongan bambu kecil dari kantongnya dan meniup satu nada pendek. Nada itu membantunya fokus. Dengan gemetar, ia mulai melangkah satu demi satu di atas akar yang licin. Ia tidak melihat ke bawah. Fokusnya hanya pada setiap inci jalinan akar di depannya. Saat kakinya akhirnya menyentuh tanah di seberang sungai, Aris jatuh terduduk. Napasnya tersengal. Ia baru saja melewati rintangan fisik pertama. Namun ia tahu
perjalanan yang sebenarnya baru dimulai. Menjelang siang, hutan mulai berubah. Pohon-pohon bambu biasa digantikan oleh pepohonan besar yang berlumut tebal. Udara menjadi sangat dingin, dan kabut mulai turun, menghalangi pandangan. Aris mulai merasa kehilangan arah. Di sini, tidak ada jalan setapak yang jelas. Hanya ada keheningan yang menyesakkan. Persis seperti nama tempat ini. "Mana bambu emas itu?" tanyanya dalam hati. Di tengah kebingungan itu, ia mendengar suara dahan patah di balik semak-semak. Aris, waspada. Ia bukan seorang pejuang. Ia hanya seorang pemusik. Dari balik kabut, muncul sesosok bayangan yang bergerak dengan sangat cepat, membuat Aris tersentak mundur hingga punggungnya menabrak batang pohon besar. Satu tujuan besar kini telah ditetapkan, mencapai puncak sebelum matahari terbenam besok. Namun, rintangan berat bukan hanya soal jalan yang mendaki, melainkan tentang bagaimana ia berdamai dengan kesunyian yang mulai membisikkan keraguan ke telinganya. Aris mengencangkan ikatan tasnya, bersiap menghadapi apapun yang ada di balik kabut tersebut. Bayangan yang muncul dari balik kabut itu ternyata bukanlah makhluk buas, melainkan seorang perempuan dengan pakaian pengembara yang tampak lusuh namun praktis. Ia mengenakan caping bambu yang lebar dan membawa tas kulit besar di punggungnya. Perempuan itu berhenti tepat beberapa langkah di depan Aris, menatapnya dengan pandangan yang tajam dan menyelidik. "Kau bukan orang gunung," ucap perempuan itu ketus. Suaranya jernih, namun sedingin embun pagi. Orang gunung tidak akan berdiri gemetar di depan pohon siluyala. Pohon itu akan memakannya. Aris berusaha mengatur napasnya, mencoba mengembalikan sisa-sisa keberaniannya. Aku Aris, dari Desa Langit. Aku sedang menuju puncak sunyi untuk mencari bambu emas." Perempuan itu mengangkat alisnya, lalu tertawa pendek yang terdengar lebih seperti dengusan. "Bambu emas, banyak orang datang ke sini mencari itu karena menganggapnya jimat keberuntungan. Tapi mereka semua pulang dengan tangan hampa atau tersesat di dalam kabut karena hati mereka penuh dengan ketamakan. Aku tidak mencari keberuntungan," sanggah Aris dengan nada yang mulai meninggi. "Kakekku sakit dan desaku terancam digusur. Aku butuh bambu itu untuk memperbaiki angklung pusaka, agar tradisi kami bisa tetap hidup." Mendengar kata angklung pusaka, sorot mata perempuan itu sedikit melunak. Ia melepaskan capingnya, memperlihatkan wajah yang penuh goresan kecil akibat ranting hutan. "Namaku Lara. Aku sudah tinggal di lereng ini selama bertahan-tahan sebagai pengumpul tanaman obat. Aku tahu di mana bambu emas itu berada. Tapi perjalanan ke sana bukan hanya soal jarak, Aris. Jalan setapak di depan sudah tertutup longsoran batu akibat hujan kemarin." Lara berjalan melewati Aris dan memberi isyarat agar pemuda itu mengikutinya. Meskipun ragu, Aris tidak punya pilihan lain. Tanpa pemandu, ia akan terjebak selamanya dalam labirin hijau ini. Rintangan kedua benar-benar menguji fisik Aris. Mereka sampai di sebuah tebing batu yang harus dipanjat secara manual. Tidak ada jembatan akar di sini. Hanya ada tonjolen-tonjolen batu yang sempit dan licin. Bagi seseorang yang takut ketinggian, melihat dinding batu setinggi 10 meter itu terasa seperti melihat hukuman mati. "Naiklah, jangan lihat ke bawah. Lihatlah ke arah jemarimu," perintah Lara sambil mulai memanjat dengan lincah seperti seekor kijang. Aris menelan ludah. Ia mulai merayap naik. Setiap kali angin pegunungan bertiup kencang, tubuhnya gemetar hebat. Tangannya mencengkeram batu hingga buku-buku jarinya memutih. Di tengah pendakian, kakinya sempat terpeleset. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat ia melihat jurang di bawahnya yang tertutup awan putih. Fokus pada nadanya. "Aris," teriak Lara dari atas. "Setiap batu punya irama. Cari pijakanmu seperti kau mencari nada dalam bambumu." Aris memejamkan mata sejenak. Ia membayangkan
Dirinya sedang menari di atas panggung festival, mengikuti detak kendang Galih. Ia mulai menyelaraskan gerakan tubuhnya dengan napasnya. Sedikit demi sedikit, ia berhasil mencapai puncak tebing tersebut. Saat mereka beristirahat di sebuah gua kecil untuk menghindari hujan yang mulai turun, Lara menatap Aris dengan pandangan yang berbeda. Kau punya tekad, tapi kau terlalu banyak berpikir. Musik dan hutan itu sama. Mereka tidak butuh logika. Mereka butuh penyerahan diri. Bagaimana kau bisa begitu tenang di tempat seperti ini? Tanya Aris sambil meniup tangannya yang kedinginan. Karena aku sudah kehilangan segalanya sebelum datang ke sini, jawab Lara singkat. Matanya menatap kosong ke arah hujan. Hutan tidak pernah menghakimi masa laluku. Ia hanya memintaku untuk bertahan hidup di masa sekarang. Malam itu, di dalam gua yang sunyi, Aris menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah gunung ini, melainkan keraguan yang ia bawa dari rumah. Sementara itu, di kejauhan, kilat menyambar puncak gunung, memperlihatkan siluet pohon-pohon bambu yang bersinar keemasan di bawah sapuan cahaya langit. Bambu emas itu sudah dekat, namun badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Pagi itu, kabut di lereng gunung terasa lebih pekat dan dingin. Seolah-olah alam sedang membangun benteng tak kasat mata untuk menghalangi langkah siapapun. Aris terbangun dengan sekujur tubuh yang kaku. Di sampingnya, Lara sedang mengemas perlengkapan obat-obatan dengan sangat tenang. Jalan di depan adalah bagian yang paling sulit, ujar Lara tanpa menoleh. Kita akan melewati lembah bisikan. Di sana, kesunyian bisa menjadi sangat nyaring, hingga kau akan mulai meragukan alasanmu berada di sini. Aris berdiri dan mencoba melemaskan jemarinya. Ia mengeluarkan catatan ayahnya yang sudah agak lembab. Ia melihat sketsa melodi yang terputus itu. Aku harus sampai ke sana, Lara. Jika aku gagal membawa bambu emas itu pulang hari ini, para pengembang akan mulai mematok hutan kami besok pagi. Mereka mulai berjalan memasuki sebuah lembah yang diapit oleh dua dinding batu raksasa. Di tempat ini, tidak ada suara burung, tidak ada desis angin, hanya ada suara langkah kaki mereka di atas daun kering yang terdengar sangat keras. Inilah rintangan ketiga, tekanan psikologis dari keheningan yang absolut. Saat mereka berada di tengah lembah, kabut mendadak menjadi sangat gelap. Aris merasa kehilangan arah. Ia tidak lagi melihat punggung Lara yang berjalan di depannya. Lara, kau di mana? Panggil Aris. Suaranya tidak bergema, seolah-olah dinding lembah menelan suaranya mentah-mentah. Tiba-tiba, Aris mulai mendengar bisikan-bisikan di dalam kepalanya. Bisikan itu terdengar seperti suara Pak Baskara yang meremehkan, suara warga desa yang putus asa, dan suara ketakutannya sendiri yang bilang bahwa ia hanyalah seorang perajin kecil yang tidak akan pernah bisa menjadi pahlawan. Kau akan gagal, Aris. Bambu itu hanya mitos. Desamu akan tetap hilang. Aris jatuh berlutut, menutupi telinganya dengan kedua tangan. Keringat dingin mengucur di dahinya. Di tengah kesunyian itu, ia merasa sangat kecil dan sendirian. Ia teringat Aki Sastra yang sedang terbaring lemah. Ia teringat janjinya di bawah rembulan. Tidak, gumam Aris. Aku tidak sendirian. Aku membawa suara seluruh desa bersamaku. Dengan tangan gemetar, ia merogoh tasnya dan mengambil seruling bambu yang ia buat di episode 1. Ia tidak mencoba memainkan lagu yang rumit. Ia hanya meniup satu nada panjang yang stabil. Satu nada itu membelah kesunyian lembah seperti seberkas cahaya. Ia meniupnya lagi. Kali ini dengan sedikit getaran yang meniru detak jantungnya. Perlahan, bisikan-bisikan itu menghilang. Kabut yang gelap mulai menipis, dan ia melihat Lara berdiri beberapa meter di depannya, menatapnya dengan senyum tipis yang pertama kali ia tunjukkan. Musikmu benar-benar memiliki jiwa, Aris, ucap Lara pelan. Kau baru saja mengalahkan dirimu sendiri. Mereka melanjutkan perjalanan, dan akhirnya
sampai di kaki sebuah lereng yang sangat curam, di mana cahaya matahari menyinari sekelompok bambu yang tumbuh berbeda dari yang lain. Batangnya ramping, berwarna kuning cerah, seperti logam mulia yang dipoles. Itulah bambu emas. Namun, rintangan berat lainnya muncul. Bambu-bambu itu tumbuh di tepi jurang yang sangat sempit. Satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan melewati titian batu yang hanya selebar telapak kaki manusia. Di bawahnya adalah jurang tanpa dasar yang diselimuti awan. Aris menatap bambu emas itu, lalu menatap jurang di bawahnya. Kakinya kembali lemas. Tujuan besarnya sudah di depan mata. Namun hambatan fisik terakhir ini menuntut keberanian yang belum pernah ia miliki seumur hidupnya. Hanya beberapa langkah lagi, Aris, bisik Lara. Pilihannya sekarang hanya satu. Tetap di sini sebagai pengecut, atau melangkah maju sebagai penyelamat. Angin di puncak lereng ini menderu lebih kencang, seolah-olah menjadi penjaga terakhir yang mencoba memukul mundur siapapun yang berani mendekat. Aris berdiri terpaku di depan titian batu sempit itu. Jantungnya berdegup begitu keras hingga ia bisa merasakannya di yujeng-yujeng jarinya. Di seberang sana hanya berjarak 5 langkah. Bambu emas itu berdiri tegak, memantulkan cahaya matahari dengan anggun. Aris, waktu kita tidak banyak. Suara Lara nyaris tenggelam oleh suara angin. Awan badai mulai berkumpul di bawah sana. Jika kau tidak bergerak sekarang, kabut akan menutup pandanganmu sepenuhnya. Aris memejamkan mata. Ia membayangkan wajah Aki Sastra yang pucat, wajah Bima yang penuh harap, dan bayangan alat berat yang siap menghancurkan hutan bambu mereka. Ia menyadari bahwa ketakutannya pada ketinggian adalah hal yang kecil dibandingkan dengan rasa takut kehilangan rumah dan sejarahnya. Ia melepaskan alas kakinya agar bisa merasakan tekstur batu dengan lebih baik. Dengan tangan terentang untuk menjaga keseimbangan, Aris mulai melangkah. Langkah pertama, batu itu terasa sangat dingin. Langkah kedua, angin kencang menerpa tubuhnya hingga ia hampir terhuyung. Ia berhenti sejenak, memusatkan seluruh pikirannya pada napasnya. 1, 2, tarik, hembuskan. Pada langkah keempat, sebuah kerikil jatuh ke dalam jurang, menciptakan kesunyian yang mencekam. Aris tidak melihat ke bawah. Ia hanya menatap pada batang bambu kuning di depannya. Dengan satu lompatan kecil yang penuh keyakinan, ia akhirnya mendarat di dataran kecil tempat bambu emas itu tumbuh. Aris menyentuh batang bambu itu. Rasanya hangat. Berbeda dengan tanaman lain di gunung yang dingin. Ia mengeluarkan pahatnya dan dengan penuh rasa hormat, ia memotong satu ruas bambu yang paling sempurna. Getaran dari bambu itu terasa sampai ke hatinya. Sebuah getaran yang murni dan penuh energi. Aku mendapatkannya, Lara. Aku mendapatkannya, teriak Aris penuh kemenangan. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, di kaki gunung, Aris melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Asap tipis membumbung dari arah desanya. Bukan asap dari tungku dapur, melainkan asap dari arah perbatasan hutan. Sepertinya pihak pengembang mulai melakukan sesuatu tanpa menunggu festival selesai. Kita harus segera kembali, ujar Lara dengan wajah serius. Mereka tidak akan menunggu sampai lusa. Perjalanan turun dilakukan dengan kecepatan tinggi. Aris tidak lagi peduli pada rasa takutnya. Ia meluncur, melompat, dan berlari menembus hutan bambu, diikuti oleh Lara. Setiap kali ia merasa lelah, ia menggenggam potongan bambu emas di dalam tasnya, dan rasa lelah itu seolah menghilang. Menjelang senja, mereka tiba di perbatasan desa. Aris terenggenggah dan melihat warga desa sedang berkumpul di depan pintu masuk hutan. Di sana sudah berdiri Pak Baskara dengan beberapa pekerja yang memegang alat ukur dan papan pengumuman permanen. "Tuan, tunggu!" teriak Aris
sambil berlari mendekat. Pak Baskara menoleh, sedikit terkejut melihat Aris kembali dengan kondisi tubuh yang penuh goresan dan kotor. Ah, pemuda pemimpi sudah kembali. Sayang sekali Aris, status perlindungan desa kalian sudah diputuskan untuk ditangguhkan karena tidak ada jaminan bahwa festival lusa akan berhasil. Kami akan memulai pembersihan lahan besok pagi pukul 8. Aris menggenggam erat tasnya. Aku membawa bambu emas. Aku akan memperbaiki angklung pusaka malam ini juga. Festival akan berjalan. Dan kalian akan mendengar suara yang belum pernah kalian dengar sebelumnya. Pak Baskara hanya tersenyum sinis. Satu batang bambu tidak akan bisa melawan kemajuan, nak. Tapi silakan saja, habiskan malam terakhirmu dengan bermain musik. Itu tidak akan mengubah apapun. Aris tidak membalas. Ia berjalan melewati kerumunan warga yang menatapnya dengan pandangan antara ragu dan haru. Ia langsung menuju rumah Aki Sastra. Perjalanan menetapkan tujuan telah selesai dan rintangan berat telah dilalui. Namun, kini ia memasuki babak baru yang lebih krusial. Mampukah ia memperbaiki alat musik itu dan membuktikan nilai desanya dalam waktu yang sangat singkat? Malam itu, di bawah temaram lampu minyak, Aris mulai bekerja. Di tangannya terletak masa depan Desa Langit. Malam di Desa Langit terasa begitu sunyi. Namun di dalam bengkel kecil Aris, suasana terasa sangat panas. Aris duduk bersila di depan angklung pusaka yang retak. Dengan potongan bambu emas yang ia bawa dari puncak sunyi terletak di sampingnya. Di luar, Galih dan beberapa pemuda desa berjaga dengan obor, memberikan perlindungan bagi Aris agar ia bisa berkonsentrasi penuh. Aris mulai membelah bambu emas itu dengan sangat hati-hati. Seratnya begitu kuat dan berkilau, seolah-olah menyimpan cahaya matahari di dalamnya. Ia harus mengganti bagian tabung suara yang pecah dengan presisi yang sempurna. 1 milimeter saja meleset, maka nada yang dihasilkan akan mati. Tolong, bantu aku, bisik Aris pada Sei Susisa, semangat ayahnya yang ia rasakan di ruangan itu. Jam demi jam berlalu. Aris menggunakan pahat kecil untuk mengukir lekukan bambu emas agar pas dengan rangka angklung yang lama. Keringat membanjiri dahinya. Namun ia tidak berani mengusapnya karena takut tangannya akan tergelincir. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan ketenangan jiwa. Namun hatinya justru sedang berkecamuk. Menjelang dini hari, sebuah masalah besar muncul. Saat Aris mencoba menyatukan bambu emas itu dengan kerangka utama, ia menyadari bahwa pengikat rotan yang lama sudah terlalu rapuh untuk menahan beban bambu baru yang lebih padat. Setiap kali ia mencoba mengencangkannya, rotan itu putus. Tidak, jangan sekarang, gumam Aris dengan tangan gemetar. Ia mencoba mencari sisa rotan di gudangnya, namun semuanya sudah habis digunakan untuk persiapan festival. Tanpa pengikat yang kuat, bambu emas itu tidak akan bisa bergetar dengan benar. Dan alat musik itu tidak akan berfungsi. Usaha kerasnya mendaki puncak sunyi seolah sosial hanya karena seutas tali pengikat. Aris terduduk lemas di lantai bengkel. Ia menatap angklung pusaka yang masih tergeletak tak berdaya. Di luar, cahaya fajar mulai menyembul, menandakan bahwa hari penentuan telah tiba. Para pekerja Pak Baskara pasti sudah mulai bersiap dengan mesin-mesin mereka. Di kaki bukit, tiba-tiba pintu bengkel terbuka. Aki Sastra masuk dengan dipapah oleh Lara. Wajah sang maestro masih pucat, namun matanya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Aris, panggil Aki Sastra dengan suara serak. Musik tidak hanya soal kayu dan bambu. Musik adalah tentang pengorbanan. Aki Sastra kemudian merogoh saku pakaian adatnya dan mengeluarkan seikat pintalan serat kain. Tenun berwarna putih yang sangat kuat. Ini adalah serat dari kain penutup kepala mendiang ayahmu. Ia selalu menyimpannya untuk saat paling sulit. Gunakan ini sebagai pengikatnya. Aris menerima serat kain itu dengan tangan gemetar.
Ada kehangatan yang menjalar saat ia menyentuhnya. Dengan harapan terakhir yang tersisa, ia mulai mengikatkan bambu emas itu ke rangka angklung pusaka. Kali ini, ikatannya begitu pas, begitu kuat, dan seolah-olah menyatu secara alami. Setelah ikatan terakhir selesai, Aris mengangkat angklung itu. Ia memberikan getaran kecil. Suara yang keluar sangat jernih, bergema memenuhi ruangan, dan membuat api di lampu minyak bergoyang pelan. Namun, kegembiraan itu hanya bertahan sesaat. Saat Aris mencoba memainkan melodi utuh gema langit, suaranya mendadak terhenti. Bukan karena alat musiknya yang rusak, melainkan karena tenggorokan Aris mendadak terkunci. Rasa cemas yang luar biasa menyerang jiwanya secara tiba-tiba. Ia mencoba menarik napas, namun dadanya terasa sesak. Ia mencoba meniup suling pendamping, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ketakutan panggung yang selama ini ia hindari, kini muncul dalam bentuk yang paling nyata. Ia kehilangan suaranya, tepat di hari ia harus memimpin seluruh desa. Semua usaha fisik telah berhasil, namun batinnya justru runtuh di garis finish. Matahari mulai meninggi, menyapu kabut di desa langit, dengan cahaya yang terasa menyengat bagi Aris. Di lapangan desa, warga sudah berkumpul dengan wajah cemas. Panggung kayu yang mereka bangun dengan penuh harapan kini terasa seperti tempat penghakiman. Di sisi lain lapangan, Pak Baskara sudah berdiri bersama para pekerjanya. Sesekali melirik jam tangan peraknya dengan senyum penuh kemenangan. Aris berdiri di balik tirai panggung, menggenggam angklung pusaka yang sudah diperbaiki dengan sempurna. Alat musik itu kini tampak agung dengan kilauan bambu emas. Namun Aris merasa seperti orang asing di dalam tubuhnya sendiri. Ia mencoba membuka mulut untuk memberikan instruksi kepada Galih dan pemain musik lainnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya terasa seperti tercekik oleh tangan tak kasat mata. "Aris, ada apa?" tanya Galih sambil mendekat. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Pak Baskara sudah mulai memanggil perwakilan kecamatan untuk menyaksikan kegagalan kita. Aris hanya bisa menggeleng. Ia mencoba berdehem, lalu mencoba memaksakan sebuah kata, namun yang terdengar hanyalah suara napas yang pendek dan parau. Inilah serangan psikosomatis yang paling parah yang pernah ia alami. Beban untuk menyelamatkan desa, tanggung jawab atas warisan ayahnya, dan ketakutannya ditonton oleh banyak orang telah mengunci suaranya sepenuhnya. Lara yang berdiri di sudut panggung menghampiri Aris. Ia menatap mata Aris dengan tajam, mencari sisa-sisa keberanian yang ia lihat saat mereka berada di puncak sunyi. "Kau sudah menaklukkan tebing dan kesunyian gunung, Aris. Mengapa kau membiarkan pikiranmu sendiri mengalahkanmu sekarang?" Aris menunjuk ke arah kerumunan. Ada ratusan pasang mata di sana. Ada keraguan, harapan, dan juga ejekan dari pihak pengembang. Ia merasa sia lelah. Jika ia gagal meniupkan nada pertama, seluruh desa akan runtuh bersamanya. "Dengar," bisik Lara lagi. Suaranya melembut. "Mereka tidak sedang menunggumu menjadi pahlawan. Mereka hanya sedang menunggu untuk mendengar suara rumah mereka sendiri. Kau bukan sedang tampil, kau sedang bercerita." Tiba-tiba, suara pengeras suara dari arah Pak Baskara menggelegar karena pemimpin orkestra tidak kunjung muncul dan waktu sudah habis. "Kami anggap Desa Langit tidak mampu memenuhi syarat sebagai desa adat yang aktif. Dengan ini, pembangunan jalan menuju resor resmi dimulai." Satu unit alat berat di kejauhan mulai menyalakan mesinnya. Deru mesin itu terdengar seperti raungan monster yang siap melahap hutan bambu. Warga desa mulai berteriak protes. Suasana menjadi sangat kacau. Para tetua desa tampak tertunduk lesu, dan Aki Sastra yang duduk di kursi roda di barisan depan menatap ke arah panggung dengan mata yang berkaca-kaca. Aris melihat kakeknya. Ia melihat air mata yang menggenang di mata tua itu. Seketika,
Rasa takut Aris berubah menjadi rasa sakit yang mendalam. Ia menyadari bahwa pilihannya bukan lagi soal bisa atau tidak bisa, melainkan soal sekarang atau tidak selamanya. Namun, suaranya tetap tidak kembali. Ia memegang seruling pendamping di tangannya. Namun bibirnya gemetar hebat. Segala usahanya memperbaiki angklung pusaka terasa sial-sial jika ia tidak bisa memimpin orkestra itu. Ia merasa telah gagal total. Semua harapan warga desa yang diletakkan di pundaknya kini hancur berkeping-keping. Dalam keputusasaan yang paling dalam, Aris melihat catatan ayahnya yang tergeletak di samping instrumen. Ia melihat baris melodi yang terputus itu. Ia menyadari satu hal. Melodi itu tidak bisa diselesaikan dengan teknik, melainkan dengan kerentanan. Kekacauan mulai pecah di lapangan desa. Suara mesin alat berat yang menderu di kejauhan seolah menjadi lonceng kematian bagi ketenangan desa langit. Beberapa warga mulai berdiri, mencoba menghalangi jalan masuk menuju hutan. Namun mereka tampak ragu karena tidak adanya komando yang jelas. Pak Baskara berdiri di atas podium kecil, melipat tangan di dada dengan senyum puas yang seolah berkata bahwa segalanya telah usai di atas panggung. Aris merasa dunianya runtuh. Ia memegang angklung pusaka dengan tangan yang dingin. Ia ingin berteriak, ingin memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Namun suaranya tetap terkunci di balik tenggorokan yang kaku. Galih dan pemain musik lainnya menatap Aris dengan pandangan memohon, menanti satu isyarat saja untuk memulai. Namun, Aris hanya terdiam, membeku di tempatnya berdiri. "Aris, lakukan sesuatu," seru Galih setengah berbisik. Matanya mulai berkokok-koka melihat alat berat yang mulai bergerak perlahan mendekati gerbang hutan bambu. Aris menunduk, menatap catatan ayahnya yang terbuka di lantai panggung. Ia sampai pada satu titik di mana semua usahanya terasa gagal. Ia sudah membawa bambu emas. Ia sudah memperbaiki alat musik. Tapi ia gagal mengalahkan dirinya sendiri. Di tengah keputusasaan itu, ia melihat Aki Sastra mencoba berdiri dari kursi rodanya. Tubuh renta itu gemetar hebat, berusaha memberikan dukungan terakhir bagi cucunya. Namun akhirnya jatuh kembali karena tak bertenaga. Melihat kakeknya yang tak berdaya, sebuah kesadaran pahit menghantam Aris. Jika ia terus mencoba menjadi pemimpin orkestra yang sempurna, ia akan gagal. Jika ia terus mencoba melawan rasa takutnya dengan kekuatan, ia akan tetap terkunci. Satu pilihan terakhir muncul di benaknya, sebuah pilihan yang sangat sulit dan berisiko. Pilihan itu bukan berdiri di tengah panggung dengan gagah, melainkan melepaskan semua atribut kehebatannya dan menunjukkan kerapuhannya di depan semua orang. Aris melangkah maju, bukan ke posisi dirigen yang megah, melainkan ke tepi panggung yang paling dekat dengan warga dan Pak Baskara. Ia tidak membawa tongkat aba-aba. Ia hanya membawa satu buah seruling bambu kecil yang sederhana. Dengan mata yang memerah, Aris menatap langsung ke arah Pak Baskara, lalu ke arah warga desa. Ia tidak bicara. Ia justru duduk bersila di tepi panggung, meletakkan angklung pusaka yang megah itu di sampingnya, seolah-olah menyerah pada keadaan. Warga terkesiap, mengira Aris telah benar-benar putus asa. Namun, Aris kemudian menempelkan seruling kecil itu ke bibirnya. Ia memutuskan untuk tidak memainkan melodi festival yang megah, karena ia tahu suaranya tak akan sampai. Pilihan terakhirnya adalah memainkan melodi yang paling jujur, melodi yang melambangkan kegagalannya dan ketakutannya. Ia mulai meniup sebaris nada yang sangat tipis, hampir seperti suara angin yang meratap. Tidak ada kemegahan di sana, hanya ada suara kesedihan yang murni. Para pemain musik lain tertegun. Mereka tidak tahu lagu apa yang dimainkan Aris, apa yang dia lakukan. Bisik salah satu asisten Pak Baskara. Dia meratap. Sahut yang lain pelan, di tengah suara mesin yang bising. Nada tunggal dari seruling Aris itu entah bagaimana bisa menembus kebisingan. Nada itu bergetar, naik dan turun dengan emosi yang begitu tulus.
hingga membuat beberapa warga yang sedang marah mendadak terdiam. Aris sedang mempertaruhkan segalanya harga dirinya, harapan desanya pada satu tarikan napas yang sangat rapuh. Inilah pilihannya. Jika nada jujur ini tidak bisa menghentikan mesin-mesin itu, maka tidak akan ada lagi musik di desa langit untuk selamanya. Suara seruling Aris yang meratap itu melayang di udara, menciptakan kontras yang menyakitkan dengan deru mesin alat berat yang semakin mendekat. Pak Baskara tertawa kecil, menganggap tindakan Aris hanyalah bentuk keputusasaan seorang pecundang. Namun, tawa itu tidak bertahan lama. Keheningan mulai menjalar di antara warga desa. Sebuah keheningan yang bukan karena takut, melainkan karena mereka merasakan kepedihan yang sama melalui nada yang ditiupkan. Aris, alat berat itu, kini hanya berjarak beberapa meter dari pohon bambu pertama di perbatasan hutan. Operator mesin itu mendadak ragu. Melalui kaca jendela alat beratnya, ia mendengar melodi Aris yang siululala bercerita tentang tanah yang mereka injak, tentang air yang mereka minum, dan tentang napas yang mereka hirup. Nada itu tidak memprotes. Nada itu sedang berduka. Aris masih duduk bersila, matanya tertutup rapat. Air mata mengalir di pipinya. Namun napasnya kini stabil. Ia tidak lagi memikirkan ratusan pasang mata yang menonton. Ia sedang berbicara dengan ayahnya melalui seruling itu. Di tengah melodi yang sedih, Aris tiba-tiba teringat bagian catatan ayahnya yang terputus. Melodi itu tidak berakhir dengan kesedihan. Melodi itu berakhir dengan persatuan. Dengan satu tarikan napas yang sangat dalam, Aris mengubah arah nadanya. Dari ratapan yang lirih, ia menaikkan oktav suaranya menjadi sebuah panggilan yang kuat. Ia membuka matanya dan memberikan isyarat dengan kepalanya kepada Galih. Inilah pilihan paling sulit yang ia ambil. Ia tidak memberikan aba-aba formal, melainkan ia melemparkan angklung pusaka dengan bambu emas itu kepada Galih agar Galih yang memainkannya. Sementara Aris tetap meniup seruling sebagai penuntun jiwa. Aris melepaskan egonya sebagai pemimpin untuk menjadi bagian dari harmoni itu sendiri. Galih menangkap angklung itu dengan sigap. Ia menggetarkannya dengan segenap tenaga. Suara bambu emas yang jernih dan megah itu meledak di udara, menyatu dengan seruling Aris. Satu persatu, pemain musik lainnya mengikuti. Anak-anak dengan seruling kecil, para ibu dengan angklung bambu, dan para pria dengan kendang. Mereka semua masuk ke dalam irama tanpa perlu perintah lisan. Berhenti, terus, maju, teriak Pak Baskara kepada operator mesin. Namun suaranya tenggelam oleh gelombang suara orkestra desa yang kini membahana. Seluruh desa kini bernyanyi tanpa kata-kata. Suara itu begitu kuat hingga tanah di bawah kaki mereka terasa bergetar. Tekanan udara dari suara bambu itu seolah-olah menciptakan dinding pelindung di depan hutan. Aris berdiri perlahan. Suaranya tetap tidak ada. Namun kehadirannya di depan panggung kini terasa 10 kali lebih besar. Pak Baskara mencoba meraih mikrofon untuk menghentikan mereka. Namun tangannya ditarik oleh perwakilan kecamatan yang tampak terpukau. Lihatlah, Tuan Baskara, ini bukan sekadar musik. Ini adalah bukti bahwa identitas mereka tidak bisa dibeli dengan beton. Jika Anda menghancurkan tempat ini sekarang, Anda menghancurkan sesuatu yang tidak akan pernah bisa Anda bangun kembali. Alat berat itu akhirnya mematikan mesinnya. Sang operator turun, melepaskan topinya sebagai tanda hormat. Aris terus memainkan serulingnya, menyelesaikan baris melodi ayahnya yang selama ini hilang. Melodi Gema Langit akhirnya utuh. Puncak klimaks ini menyisakan satu pertanyaan besar. Apakah kejujuran nada Aris cukup untuk mengubah keputusan hukum yang sudah ditetapkan? Aris jatuh terduduk saat nada terakhir menghilang di balik bukit. Ia telah memberikan segalanya. Seluruh energinya terserap habis ke dalam bambu yang ia pegang. Di tengah keheningan yang kembali hadir, kini bukan lagi mesin yang terdengar, melainkan suara tepuk tangan.
yang perlahan namun pasti mulai riuh dari seluruh penjuru desa. Keheningan yang menyusul setelah nada terakhir. Melodi gema langit terasa begitu pekat, seolah-olah alam sendiri sedang menahan napas. Aris masih bersila di tepi panggung, kepalanya tertunduk dengan seruling yang masih menempel di bibirnya. Seluruh tubuhnya gemetar karena kelelahan emosional yang luar biasa. Namun, di dalam dadanya, rasa sesak yang mengunci tenggorokannya perlahan-lahan mulai mencair. Pak Baskara berdiri mematung di tengah lapangan. Wajahnya yang biasanya penuh kendali, kini tampak goyah. Ia melihat ke sekeliling. Para pekerjanya telah menghentikan aktivitas mereka, dan perwakilan pemerintah daerah sedang sibuk menghapus air mata di sudut matanya. Kekuatan melodi yang dihasilkan dari perpaduan bambu emas dan kejujuran hati Aris telah meruntuhkan dinding-dinding kepentingan yang sebelumnya berdiri kokoh. Tuan Baskara, suara perwakilan pemerintah daerah terdengar tenang namun tegas. Saya telah melihat banyak festival, tapi saya belum pernah melihat sesuatu yang sehidup ini. Dokumen yang saya bawa menyatakan bahwa lahan ini bisa dialihfungsikan jika nilai budayanya sudah luntur. Namun, apa yang baru saja kita saksikan adalah bukti bahwa budaya ini adalah jantung dari masyarakatnya. Saya tidak bisa menandatangani izin pembongkaran itu hari ini. Sorak-sorai warga pecah seperti bendungan yang runtuh. Mereka berpelukan, menangis, dan bersyukur. Namun, perjuangan Aris belum sepenuhnya usai. Ia melihat Pak Baskara masih menggenggam berkas kontrak asli dengan tangan yang mengepal. Ini belum berakhir, seru Pak Baskara. Meski suaranya sedikit parau, perusahaan kami telah menginvestasikan banyak uang untuk survei ini. Kami memiliki hak atas pengembangan wilayah. Aris berdiri perlahan. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pegunungan yang segar mengisi paru-parunya. Untuk pertama kalinya, sejak pagi tadi, ia mencoba membuka mulutnya. Uang tidak bisa membeli suara angin di hutan ini, Tuan. Suara Aris keluar serak, kecil, namun sangat jernih. Suaranya telah kembali. Seluruh warga terdiam mendengar suara Aris. Pemuda yang tadinya bungkam itu kini melangkah turun dari panggung, mendekati Pak Baskara. Ia tidak membawa amarah, melainkan membawa sebuah kesadaran. Anda datang mencari keindahan untuk dijual kepada dunia luar? Lanjut Aris sambil menatap mata Pak Baskara. Tapi jika Anda menghancurkan sumber keindahan itu, apa yang tersisa untuk Anda tunjukkan? Resor Anda hanya akan menjadi bangunan kosong di atas tanah yang berduka. Mengapa tidak bekerja sama dengan kami? Lindungi hutan kami, dan biarkan dunia datang untuk belajar tentang harmoni, bukan untuk menguasainya. Lara dan Galih berdiri di belakang Aris, menunjukkan dukungan yang tak tergoyahkan. Pak Baskara menatap Aris, lalu menatap angklung pusaka yang masih berkilau terkena cahaya matahari. Untuk sesaat, ambisi di mata pria itu tampak meredup, digantikan oleh rasa hormat yang muncul secara terpaksa namun nyata. Di barisan depan, Aki Sastra tersenyum lebar. Beliau melihat cucunya bukan lagi sebagai pemuda pemalu yang bersembunyi di bengkel, melainkan sebagai penjaga sejati Desa Langit. Resolusi pertama telah tercapai. Ancaman fisik terhadap desa mulai goyah, dan suara Aris telah menjadi jembatan yang mulai melunakkan hati yang paling keras sekalipun. Kemenangan moral di lapangan desa segera diikuti oleh perubahan suasana yang drastis. Pak Baskara, yang sebelumnya begitu kaku, kini duduk di balai desa bersama para tetua dan Aris. Tidak ada lagi pengeras suara yang membentak. Yang ada hanyalah aroma teh hangat dan dialog yang tenang. Aris, dengan suara yang mulai pulih sepenuhnya, menjelaskan betapa pentingnya menjaga ekosistem hutan bambu demi kelangsungan musik dan sumber air desa. Kami tidak menolak kemajuan, ujar Aris sambil menunjukkan bambu emas yang masih terikat pada angklung pusaka. Namun, kemajuan yang kami inginkan adalah yang berjalan beriringan dengan alam.
Jika Anda ingin membangun pusat ekowisata, bangunlah tanpa merobohkan satu batang bambu pun. Jadikan desa kami tempat orang-orang belajar tentang ketenangan, bukan tempat yang bising oleh beton. Pak Baskara menghela napas panjang, lalu melipat peta resor yang lama. Aku harus mengakui, melodi itu membuatku teringat mengapa aku memilih bidang ini dulu. Aku ingin membangun sesuatu yang indah, tapi aku hampir saja menghancurkan keindahan yang sebenarnya. Baiklah, Aris. Aku akan merombak total rancangan ini. Kita akan jadikan Desa Langit sebagai pusat pelestarian budaya dan alam. Kabar itu menyebar seperti api di atas rumput kering. Warga desa yang tadinya bersiap melakukan perlawanan, kini mulai menurunkan pagar-pagar kayu yang mereka bangun. Mereka mulai menyambut para pekerja konstruksi bukan sebagai musuh, melainkan sebagai tamu. Aris tidak lantas berpuas diri. Ia segera kembali ke sisi Aki Sastra. Sang kakek sudah bisa duduk tegak di tempat tidurnya. Saat melihat Aris masuk, Aki Sastra meraih tangan cucunya dengan bangga. Kau tidak hanya memperbaiki alat musik itu, Aris, bisik Aki Sastra dengan mata berbinar. Kau telah memperbaiki jiwa desa ini yang sempat retak oleh rasa takut. Semua karena nasihat Aki dan bantuan dari Lara, jawab Aris rendah hati. Lara sendiri berdiri di ambang pintu, tersenyum tipis. Ia merasa tugasnya mendampingi Aris melintasi puncak sunyi telah selesai. Namun, ia menyadari bahwa perjalanannya sendiri sebagai pengembara kini menemukan tempat untuk berlabuh. Desa Langit bukan lagi sekadar tempat yang ia lewati, melainkan rumah yang ia ikut perjuangkan keselamatannya. Selama beberapa hari berikutnya, desa mulai berbenah. Alat berat yang tadinya menakutkan, kini digunakan untuk membantu warga memperbaiki jalan-jalan desa yang rusak. Bukan untuk menggusur hutan, Aris menjadi penengah antara kebutuhan perusahaan dan kepentingan warga. Ia memastikan bahwa setiap langkah pembangunan tetap menghormati tradisi. Gema Langit, puncak dari kebahagiaan itu, adalah saat festival tahunan benar-benar dilaksanakan tanpa bayang-bayang ancaman. Desa Langit bersinar di bawah cahaya lampion bambu. Dan untuk pertama kalinya, Aris berdiri di tengah panggung, bukan karena dipaksa, melainkan karena ia ingin membagikan keberanian yang baru saja ia temukan. Namun, ada satu tugas terakhir yang harus Aris lakukan sebelum ia bisa benar-benar tenang. Ia harus mengembalikan keseimbangan di puncak sunyi, tempat di mana semua keberanian ini bermula. Pagi itu, Desa Langit dipenuhi dengan pemandangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Para pekerja Pak Baskara bahu-membahu bersama warga memasang papan penunjuk jalan yang terbuat dari bambu ukir. Tidak ada lagi sengketa. Sebagai gantinya, sebuah kesepakatan hukum telah ditandatangani di bawah pengawasan pemerintah daerah. Desa Langit ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya mandiri. Pihak pengembang hanya boleh membangun penginapan tradisional di area luar desa, dengan syarat tetap menjaga kelestarian hutan bambu. Aris memandang kesibukan itu dari kejauhan dengan rasa syukur yang mendalam. Namun, hatinya membisikkan satu hal yang masih mengganjal. Ia mengambil potongan kecil bambu emas yang tersisa dari perbaikan angklung pusaka dan berjalan menuju rumah Aki Sastra. Aki, aku harus kembali ke puncak sunyi sebentar, ujar Aris. Aki Sastra, yang kini sudah mampu berjalan perlahan di teras rumah, mengangguk paham. Pergilah nak, alam memberikan apa yang kita butuhkan, dan sudah sepantasnya kita memberikan penghormatan kembali. Itulah hukum harmoni. Aris mendaki kembali jalur yang pernah ia lalui dengan penuh rasa takut. Namun kali ini, langkahnya ringan. Ketakutannya pada ketinggian tidak hilang sepenuhnya. Namun ia telah belajar untuk berteman dengan rasa takut itu. Di tengah jalan, ia kembali bertemu dengan Lara yang sedang mengumpulkan kelopak bunga liar. Kau kembali untuk mencari bambu lagi? Tanya Lara dengan nada bercanda yang mulai hangat. Aku kembali
untuk berterima kasih, jawab Aris sambil tersenyum. Mereka mendaki bersama hingga sampai di tempat bambu emas itu tumbuh. Aris berlutut di depan rumpun bambu yang telah menyelamatkan desanya. Ia menanam kembali tunas bambu baru yang telah ia siapkan dari desa dan menaburkan tanah subur di sekitarnya. Ini adalah simbol bahwa ia tidak hanya mengambil dari alam, tetapi juga memberi kembali saat matahari mulai terbenam, menciptakan gemburan cahaya emas di seluruh puncak gunung. Aris mengeluarkan serulingnya. Ia memainkan melodi gema langit yang kini telah utuh. Kali ini, nada-nadanya tidak lagi mengandung kepedihan atau ketakutan. Suaranya penuh dengan kemenangan yang tenang, sebuah perayaan atas keberanian dan ketulusan. Angin pegunungan membawa nada itu turun ke lembah, sampai ke telinga para warga yang sedang merayakan keberhasilan mereka. Pak Baskara yang sedang meninjau lokasi pembangunan berhenti sejenak, melepas kacamatanya, dan mendengarkan suara itu dengan takjub. Ia baru menyadari bahwa kemajuan sejati bukanlah tentang seberapa banyak beton yang bisa ditanam, melainkan tentang seberapa banyak jiwa yang bisa tersentuh. Aris berdiri di tepi tebing, memandang desanya yang bercahaya di bawah sana. Ia telah melalui badai yang hampir menghancurkan hidupnya, dan ia keluar sebagai pemenang bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kekuatan seni dan kejujuran. Resolusi ini telah mencapai titik puncaknya. Desa Langit Selamat, suaranya telah kembali. Dan Aris telah menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Mari pulang Aris, ajak Lara sambil menepuk bahunya. Festival yang sesungguhnya akan segera dimulai. Aris mengangguk. Ia meninggalkan puncak sunyi dengan hati yang damai, siap untuk menutup babak perjuangan ini dan memulai lembaran baru sebagai sang penjaga harmoni. Malam puncak Festival Harmoni akhirnya tiba. Desa Langit yang sebelumnya muram dan penuh ketegangan, kini berubah menjadi lautan cahaya lampion yang temaram namun hangat. Ribuan batang bambu yang dibelah menjadi lampu hias berjejer di sepanjang jalan, menciptakan suasana seperti di negeri dongeng. Warga dari desa-desa tetangga, tamu dari kota, bahkan Pak Baskara dan timnya duduk bersama di lapangan luas tanpa ada sekat pembatas. Aris berdiri di belakang panggung, namun kali ini ia tidak sendirian. Di sampingnya ada Galih yang siap dengan kendangnya, dan sekelompok anak muda desa yang kini memiliki binar mata penuh semangat. Mereka bukan lagi sekadar pemain musik. Mereka adalah pelindung sejarah mereka sendiri. Aris, lihatlah, bisik Galih sambil menunjuk ke arah penonton. Mereka semua datang untuk mendengar suaramu. Aris melihat Aki Sastra duduk di barisan paling depan, mengenakan pakaian adat terbaiknya. Di sebelahnya, Lara duduk dengan tenang, meski ia tetap mempertahankan gaya pengembaranya yang bersahaja. Aris menarik napas panjang. Ia teringat saat tenggorokannya terkunci beberapa waktu lalu. Namun kini, ia merasakan sebuah kekuatan yang mengalir bebas dari dadanya. Ketika orkestra dimulai, suara gema langit membahana dengan cara yang belum pernah terdengar sebelumnya. Paduan antara angklung pusaka yang telah diperbaiki dengan bambu emas dan ratusan instrumen lainnya menciptakan getaran yang seolah-olah menyatu dengan detak jantung setiap orang yang hadir. Aris memimpin dengan gerakan yang luwes. Tangannya menari di udara seirama dengan naik turunnya nada. Musik itu menceritakan segalanya. Tentang angin di puncak sunyi, tentang gemericik air sungai, tentang rasa takut yang mencekam, hingga tentang keberanian untuk berdiri tegak. Penonton terdiam dalam pesona yang magis. Tidak ada suara gawa yang berdering, tidak ada bisikan yang mengganggu. Semuanya larut dalam harmoni. Setelah pertunjukan berakhir, hening sejenak menyelimuti lapangan, sebelum akhirnya ledakan tepuk tangan yang meriah memecah malam. Pak Baskara berdiri paling awal, memberikan penghormatan tulus kepada para pemusik desa. Malam itu, Aris menyadari bahwa misinya telah melampaui sekadar menyelamatkan lahan.
ia telah berhasil menghidupkan kembali kebanggaan warga terhadap akar budaya mereka. Anak-anak desa kini tidak lagi bermimpi untuk sekadar pergi ke kota besar dan melupakan desa mereka. Mereka mulai bertanya, bagaimana cara memahat bambu dan mempelajari notasi. Melodi kuno, pelajaran pertama dari babak penutup ini, mulai terlihat bahwa ancaman dari luar seringkali menjadi cara alam untuk memperkuat apa yang ada di dalam. Tanpa kedatangan pihak pengembang, mungkin Aris tidak akan pernah menemukan keberaniannya, dan warga desa mungkin akan tetap menganggap tradisi mereka sebagai rutinitas, biasa tanpa makna yang dalam. Saat acara usai dan orang-orang mulai pulang dengan senyum di wajah, Aris duduk di tepi panggung, memandang bulan yang sama dengan bulan yang ia lihat di episode 3. Semuanya telah berubah, namun di sisi lain, semuanya terasa kembali pada tempat yang seharusnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam festival harmoni yang mengubah segalanya. Desa Langit kini menjadi model percontohan bagi desa wisata berbasis budaya. Namun, berbeda dengan tempat wisata lain yang hingar-bingar, desa ini tetap mempertahankan keheningan dan kesahajaannya. Pengunjung yang datang tidak disambut oleh gedung beton, melainkan oleh pondak-pandok bambu yang menyatu dengan rimbunnya hutan. Aris kini memiliki kesibukan baru. Ia mendirikan sebuah sekolah musik bambu kecil di samping bengkelnya. Setiap sore, suara seruling dan angklung terdengar bersahutan. Bima, murid pertamanya, kini sudah mahir memainkan nada-nada dasar Gema Langit. Aris melihat anak-anak itu dengan rasa syukur. Ia tahu bahwa jika suatu saat nanti ia tiada, melodi desa ini tidak akan terkubur bersamanya. Perubahan paling mencolok terlihat pada hubungan warga dengan lingkungan mereka. Pak Baskara benar-benar memenuhi janjinya. Perusahaannya kini menjadi donatur tetap untuk pelestarian hutan bambu. Mereka membangun jalur trekking edukasi yang sangat menjaga privasi alam. Bahkan, Pak Baskara sering terlihat datang ke desa hanya untuk duduk di kedai kopi kayu milik warga, melepas penat dari bisingnya kota. Suatu sore, Aris sedang duduk bersama Aki Sastra di teras. Aki tampak lebih sehat, meski tenaganya tidak lagi seperti dulu. Aris, panggil Aki Sastra sambil menunjuk ke arah hutan bambu yang kini tampak lebih lebat. Kau tahu apa yang paling kuat dari bambu? Bukan batangnya yang keras, tapi akarnya yang saling menjalin di bawah tanah. Mereka tidak pernah membiarkan satu batang pun jatuh sendirian saat badai datang. Aris tersenyum. Seperti kita, Aki, Lara, yang kini memutuskan untuk menetap di desa sebagai penjaga hutan lindung, datang membawa beberapa ramuan obat untuk Aki. Ia kini bukan lagi sosok yang dingin dan penuh jarak. Ia telah menemukan rumah yang selama ini ia cari dalam pengembaraannya. Ada pesan dari pemerintah daerah. Aris, ujar Lara, sambil menyerahkan sebuah surat. Mereka ingin melodi Gema Langit didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda secara internasional. Mereka ingin kau yang menjadi dutanya. Aris terdiam sejenak. Dulu, tawaran seperti ini akan membuatnya gemetar ketakutan. Namun kini, ia hanya merasa itu adalah tanggung jawab yang harus ia jalankan. Ia tidak lagi melihatnya sebagai beban, melainkan sebagai nada yang harus terus ditiupkan agar dunia tahu bahwa harmoni antara manusia dan alam itu mungkin terjadi. Malam itu, Aris berjalan menuju batas hutan sendirian. Ia membawa serulingnya. Ia meniupkan nada-nada lembut ke arah pepohonan. Sebuah ucapan terima kasih karena hutan telah memberikannya kekuatan di saat-saat paling gelap. Angin malam membalasnya dengan desau daun bambu yang terdengar seperti tepuk tangan lembut dari alam. Semua konflik telah usai. Krisis lahan telah berubah menjadi kerjasama, dan ketakutan Aris telah berubah menjadi kepemimpinan yang tenang. Namun, ia tahu bahwa menjaga harmoni adalah tugas seumur hidup.
Setahun telah berlalu sejak badai ketidakpastian hampir meratakan desa langit. Pagi ini, udara terasa begitu sejuk, membawa aroma tanah basah dan wangi rebung yang baru tumbuh. Aris berdiri di puncak bukit kecil yang menghadap ke seluruh lembah. Dari sini, ia bisa melihat desanya yang kini tampak hidup, namun tetap tenang, sebuah simfoni hijau yang terjaga dengan baik. Di pusat desa, bangunan sekolah musik bambu yang baru saja selesai dibangun berdiri megah tanpa satu pun paku besi. Semuanya dirangkai dengan pasak kayu dan ikatan serat seperti yang diajarkan ayahnya. Di sana, puluhan anak-anak bukan hanya belajar meniup suling, tapi juga belajar cara menanam kembali bambu yang mereka tebang. Aki Sastra telah berpulang dengan tenang beberapa bulan yang lalu. Tepat saat musim semi dimulai, ia pergi dengan senyuman, mengetahui bahwa desanya berada di tangan yang aman. Aris kini memegang tongkat kepemimpinan budaya desa. Namun, ia tetaplah Aris, yang dulu seorang perajin yang lebih suka bicara melalui karya daripada kata-kata. Lara muncul dari balik jalan setapak, membawa tas berisi bibit bambu emas yang kini mulai dibudidayakan secara terbatas di area lindung. "Siap untuk keberangkatan besok?" tanya Lara. Aris mengangguk. Besok, ia akan berangkat ke ibu kota untuk menerima penghargaan kebudayaan nasional. Aku hanya berharap mereka tidak memintaku berpidato terlalu panjang. Aku lebih suka memainkan angklung pusaka untuk mereka. Mereka ingin mendengar suaramu, Aris. Keduanya suara musikmu dan suara keberanianmu, ujar Lara, menyemangati. Sebelum turun ke desa, Aris mengambil serulingnya. Ia tidak memainkan lagu Gema Langit yang megah. Ia hanya memainkan nada-nada sederhana yang ia temukan saat sedang sendirian di bengkelnya. Nada itu adalah lagu tentang rasa syukur. Angin lembah membawa suara seruling itu melewati atap-atap rumah, menyelinap di antara sela-sela rumpun bambu, dan naik menuju puncak sunyi. Di bawah, warga desa yang sedang bekerja berhenti sejenak, tersenyum mendengar nada itu. Mereka tahu bahwa selama suara itu masih terdengar, desa langit akan tetap ada. Kisah ini berakhir bukan dengan pesta besar, melainkan dengan pemandangan sebuah tunas bambu kecil yang menyembul dari tanah, kuat dan tegak, siap menghadapi angin apapun yang akan datang. Aris menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar pemuda yang takut pada ketinggian, melainkan bagian dari akar yang saling mengunci di bawah tanah tak terlihat, namun tak tergoyahkan. Tamat. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Semoga Bunda semua suka sama ceritanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.